Selamat pagi sahabat seni dan budaya. Kembali bertemu lagi dengan Vika di pagi hari ini. Masih di acara Talkshow dan dalam rangkaian Pekan Pendidikan Jogja keempat tahun 2021. Dan sahabat seni budaya, kali ini nanti tema kita akan membahas tentang metode Sarisworo ya. Nanti di sini sudah ada narasumber kita di sini, yaitu ada Cak Listio Hakris AMD dari Laboratorium Sarisworo. Kemudian juga ada Ibu Dr. Diah Uswatun Nurhayati MSN, beliau WI BBPP MPV Seni dan Budaya. Dan sahabat seni budaya, sebelum kita lanjut nanti untuk berbincang-bincang dengan beliau yang ada di sini narasumber kita, saatnya sekarang kita akan saksikan terlebih dahulu penayangan berikut ini. Baik, sahabat seni dan budaya, tadi kita sudah saksikan bersama penayangan video tentang profil Adda. Nah, kita nggak tahu ya apa itu Adda. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita dan saatnya kali ini kita akan kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini ya. Selamat pagi, Cak Lis. Selamat pagi. Oke, ya ini Cak Listio Hakris AMD, beliau dari Laboratorium Sarisworo gitu ya, Cak Lis ya. Oke, apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke alhamdulillah. Baik, berikutnya kita juga ada narasumber lagi kali ini, yaitu Ibu Dr. Diah Uswatun Nurhayati MSN. Selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi Mbak Vika, Sehat selamat Ibu. pagi para pemirsa semuanya. Iya, sahabat seni budaya sapaannya. Sahabat seni budaya, iya, oke. iya betul. Baik, ini alhamdulillah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Meski dari pandemi seperti ini kita tetap selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, begitu ya Ibu ya, Bapak ya. Oke. Ya, siap. Baik, ini kita langsung saja kali ya ke pertanyaannya. Ini banyak banget kayaknya yang mesti Vika tanyakan nanti kepada Cak Lis dan juga kepada Ibu Diah gitu ya. Saya panggilnya ini Cak Lis sama Ibu Diah gitu ya. Cak Lis saja. Oke. Baik, ini ke Cak Lis dulu ya Cak Lis. Tadi kita tema hari ini adalah metode Sarisworo. Nah mungkin di antara para sahabat seni budaya sendiri mungkin juga belum ngerti. Saya pribadi juga masih belum ngerti juga ini ya. Nah mungkin bisa dijelaskan, apa sih itu metode Sarisworo, Cak Lis, silakan. Terima kasih. Saya memang berkecimpung di sebuah lembaga independen namanya Laboratorium Sarisworo. Oke. Laboratorium Sarisworo ini adalah sebuah laboratorium yang digagas oleh Paguyuban Putrawayah Pamong Taman Siswa dengan Badan Khusus Taman Kesenian Masjid Luhur Persatuan Taman Siswa. Jadi laboratorium ini memang khusus mempelajari yang namanya tadi disebutkan metode Sarisworo. Nah, itu apa yang dimaksud dengan metode Sarisworo? Kalau secara umum kita mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantoro kemudian beliau mendirikan perguruan Taman Siswa. Nah, dua nama ini Taman Siswa dan Ki Hajar Dewantoro itu
tidak jauh dengan yang namanya pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti, Ya. oke. Atau kalau sekarang dikatakan lebih terkenal dengan pendidikan karakter. Oke, ya. Dan bahkan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dengan pendidikan karakter Pancasila. Ya. Saya kira metode Sarisworo ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari digagas oleh Ki Hajar Ya. untuk mendidik karakter bangsa Indonesia yang sangat khas sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu mungkin yang sekarang dikatakan karakter Pancasila itu. Karakter Pancasila ya. Ya, kira-kira itu gambaran besarnya. Oke, tapi sedikit ini sebelum kita ke Budiah ya. Tadi Cak Alis dari Laboratorium Sarisworo ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat seni budaya tentang Laboratorium Sarisworo tersebut. Laboratorium Sarisworo ini kita gagas setelah kita dari Badan Khusus Taman Kesenian, kemudian dari Paguyuban Putra Wayah Pamong, dua lembaga ini berdiskusi. Kemudian ternyata menemukan sebuah tulisan di bulan Mei 1956, itu ternyata Taman Siswa itu mengadakan kongres khusus berupa kongres pendidikan kesenian seluruh taman siswa yang ada di Indonesia. Dalam salah satu keputusan kongres itu, ini pertama kali dan mungkin hanya sekali ya, baru sekali terjadi kongres pendidikan kesenian, itu diputuskan untuk membentuk laboratorium khusus kesenian taman siswa. Oh gitu ya. Nah, ternyata ini ada satu kaitannya dengan apa yang kami gagas. Setelah kami mencari ciri khas dari taman siswa, ternyata kami lari ke sebuah tulisan Ki Hajar yang disebutkan dalam tulisan itu Ambukoraras Angesti Wiji. Apa itu? Ambukoraras Angesti Wiji ini hebatnya dipahatkan oleh Ki Hajar di anak tangga pendopo Taman Siswa. Apa itu maknanya? Sebenarnya Ambukoraras Angesti Wiji itu hanya semacam penanda tahun. Tahun istilahnya Condro Sengkolo ya. Penanda tahun didirikannya atau diresmikannya Pendopo Agung Taman Siswa. Tapi maknanya, karena setiap Condro Sengkolo itu ada maknanya. Ambukoraras Angesti Wiji itu bermakna Ambukoraras mengeluarkan suara atau katakanlah nembang atau dikatakan oleh Ki Hajar berkesenian, nembang berkesenian itu pepucuk dari pendidikan. Nah, kalau diringkas kesenian pepucuk dari pendidikan. Nah, ini mengapa kok dikatakan Ki Hajar kesenian itu pepucuk atau kalau dikatakan oleh Dr. Sakti Mulia dari prodi FIB UGM itu pepucuk itu melandasi, artinya kesenian dikatakan oleh Ki Hajar melandasi pendidikan. Nah, bagaimana Ki Hajar memakai kesenian ini, metodenya seperti apa? Ternyata larinya ke metode Sarisworo. Dan Ki Hajar menyebutkan dengan sangat definitif tentang metode Sarisworo ini. Nah, kira-kira seperti itu awal mula berdirinya laboratorium. Ya, nanti kita masih akan bertanya-tanya lagi Cak Alis tentang hubungan dengan metode Sarisworo tersebut, tapi sebelumnya kita akan bertanya juga kepada Ibu Diah. Ibu Diah, ini berkaitan dengan Ibu yang melakukan penelitian ya Ibu ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu, alasan Ibu melakukan penelitian tersebut. Ya, terima kasih. Selamat pagi sahabat seni budaya. Saya sebagai peneliti dari salah satunya juga metode suara apa yang sudah disampaikan oleh Cak Alis tadi, bahwa dalam metode Sarisworo itu sebetulnya kan pengajaran berkesenian Ki Hajar Dewantara. Dan saya lebih tidak metode suara semua ya Cak Alis ya, karena metode Sarisworo itu juga sebetulnya luas, tidak hanya gabungan berkesenian. Ada sastra, ada dongeng, ada mungkin gerak. Ya, jadi gerak dan kalau saya lebih ke dolanan anaknya, jadi bermusiknya, seni suara. Jadi seni suara, karena Ki Hajar Dewantara itu membuka pendidikannya pertama kali pada tahun 2022 itu berdiri 1922 itu dengan membuka taman kanak-kanak atau taman lare, taman Indria dengan materi yang utama itu memang berkesenian, termasuk lagu dolanan itu. Nah, saya juga sempat melihat
video yang ketika itu masih dan disimpan di balai di perpustakaan nasional ya, disimpan di sana. Itu ada riwayat Ki Hajar Dewantara dan videonya itu masih ada. Jadi saya sangat tertarik dengan kenapa Ki Hajar Dewantara waktu itu mengajarkan dolanan anak. Jadi dolanan anaknya lagu-lagunya ya seperti ada jamuran, ada waktu itu masih lagu-lagu yang dari lisan ya, tradisi lisan. Jadi selain lagu jamuran mungkin ada padang bulan dan banyak diciptakan oleh Pak Hadi Sukatno. Dan itu sebagai penerusnya ya Pak Caklis ya, itu sebagai penerusnya tangan kanannya Ki Hajar. Karena Ki Hajar waktu itu mencipta lagu juga, tetapi tidak banyak. Seperti tak petik-petik ya, tak petik-petik, tak petik-petik kembang melati, yang seperti itu. Tak sebar-sebar ngarep. Nah itu hanya beberapa saja. Kancil nyolong timun. Itu kalau nanti sempat diputarkan videonya bisa itu. Jadi dokumen asli dari Ki Hajar sewaktu mengajar. Makanya saya tertarik untuk menulis bagaimana sebenarnya apa yang digagas oleh Ki Hajar, kenapa lagu-lagu dolanan itu bisa sebagai pembentuk karakter, terutama untuk budi pekerti. Nah itu nanti kalau misalnya ada berkesempatan di Taman Siswa sendiri, karena tidak dikembangkan lebih jauh ya Cak Lis ya, ini ya sayang sekali. Karena saya waktu penelitian di sana itu juga ingin menggali taman siswa yang ada di seluruh Indonesia. Di Bandung itu pengajaran dolanan anaknya bagaimana, kemudian di Makassar, Taman Siswa Makassar, kemudian Taman Siswa Medan itu ada juga. Nah itu mudah-mudahan lagu-lagu dolanan itu juga dikembangkan di sana, walaupun tidak seperti apa yang dilakukan di Jawa Tengah atau di Jogja, di Taman Siswa Pusat sendiri. Karena kalau di Jogja atau di Taman Siswa Pusat itu lagu-lagunya yang diajarkan kan lagu-lagu Jawa. Lebih ke lagu-lagu Jawa ya. Nanti bagaimana pengembangannya di Taman Siswa yang di luar Jawa. Nah ini yang kemarin sewaktu saya penelitian itu belum sempat untuk datang ke Taman Siswa di luar Jawa itu. Jadi saya menggambarkan bahwa apa yang saya tulis atau yang saya teliti tentang gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara dalam dolanan anak itu ternyata masih relevan kalau diajarkan sekarang, apalagi sekarang Menteri Pendidikan kan sudah mencanangkan bahwa merdeka belajar dan sebagainya, itu sebenarnya sudah ada di dalam dolanan anak tadi. Iya, baik. Tadi menarik sekali tadi Bu Diah. Tadi Bu Diah menyampaikan bahwa taman siswa itu ternyata tidak hanya ada di Jogja. Karena mungkin selama ini sahabat Zenbu taunya taman siswa itu cuma adanya di Jogja aja. Ternyata baru tahu ya sekarang mungkin sahabat Seni Budaya yang saat ini juga menyaksikan ya bahwa ternyata taman siswa itu ada di seluruh Indonesia begitu ya. Dan mungkin nanti kita juga bisa bertanya-tanya ya Ibu ya, nanti kalau misalnya mungkin di sini kan yang dikembangkan Ibu tentang dolanan anak itu ya. Mungkin nanti Jawa. Dari berbagai tempat yang mungkin Ibu bisa jelaskan nanti apa aja gitu, nanti bisa disampaikan begitu ya Ibu ya. Iya betul. Baik, kita sekarang ke Cak Lis terlebih dahulu. Tadi Cak Lis sudah membahas dan juga Bu Diah ya tentang Ki Hajar Dewantara itu yang punya ciri khas gitu ya untuk mendidik karakter anak gitu ya. Dan salah satunya yang paling kuat adalah dengan menerapkan ciri khas kebangsaannya gitu ya. Dan menyerap kearifan lokal
daerah. Nah ini gimana ini Cak Lis untuk dalam penerapannya sendiri gitu? Ya, kalau kita kembali tarik lagi tadi yang dibahas oleh Bu Dian, itu definisi tentang metode Sariswara sendiri yang dipakai Ki Hajar untuk mendidik karakter khas bangsa Indonesia untuk anak-anak kita, itu definisinya adalah gabungan pendidikan kesenian, literasi sastra, bahasa sastra, lagu, tembang atau tembang, dan cerita atau dongeng tadi. Nah, tapi cerita dongeng ini juga nanti implementasinya bisa seni peran. Jadi metode Sariswara ini adalah gabungan 3 pendidikan kesenian dalam konteks yang umum. Jadi bahasa sastra, lagu atau tembang. Tembang. Yang ketiga adalah cerita, dongeng atau juga peran. Ya. Drama lah istilahnya itu. Nah, dari 3 gabungan ini Ki Hajar menyarankan mengambil cerita-cerita, terutama ceritanya, materi-materinya, bahasanya, untuk anak-anak tadi. Kalau mungkin Bu Dian lebih bisa menjelaskan lebih lanjut, dalam tulisan Ki Hajar itu sangat rinci. Ketika anak usia 3,5 tahun sampai dengan 7 tahun, atau kalau mulur mungkret ya, sampai 9 tahun ya kalau Ki Hajar ketika. Jadi windon ya kalau orang Jawa itu 8 tahunan ya usia anak itu. Nah, di windon pertama atau 3,5 sampai 7-9 tahun tadi, Ki Hajar mengatakan saatnya di situ adalah menanamkan ciri kebangsaan yang lekat dengan daerahnya masing-masing. Bahasanya bahasa daerah. Jadi hanya di usia itu dimunculkan secara penuh. Ini masa-masa konsep Ki Hajar ya. Itu ya, benar. Ini dikatakan Ki Hajar nanti dalam kaitannya dengan konsep beliau namanya trikon. Hari ini metode Sariswara ternyata larinya ke sana. Trikon itu adalah konsep konsentris, konvergen, dan kontinu. Harapan Ki Hajar konsentris itu anak berakar kuat pada ciri khas lokalitas kebangsaannya. Dan lokalitas kebangsaannya itu digali, ditanamkan di masa-masa 3,5 sampai 9 tahun tadi. Dengan apa? Dengan cara metode Sariswara. Karena metode Sariswara kan sudah gabungan 3 tadi. Ini dirasa akan lengkap di usia itu, akan mendidik saraf motoriknya, mendidik jiwanya, juga melekatkan di dalam hatinya tentang rasa-rasa cinta pada lokalitasnya, pada kearifan lokal. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu ini apa? Dalam tujuannya anak-anak itu usianya tertentu ya, di usia tertentu. Nah, itu seperti apa sih pendidikan? Ini berarti ada hubungannya dengan budi pekerti tadi yang disampaikan sama Cak Lis ya. Nah, seperti apa pendidikan budi pekerti? Ini dari Ki Hajar Dewantara sendiri menurut Cak Lis. Kalau pendidikan budi pekerti yang dibuat oleh Ki Hajar itu sebenarnya kalau dalam tulisannya beliau menganut seperti urutan di pendidikan agama Islam ya. Ada syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Itu lebih lengkap lagi nanti kalau kita membahas itu. Di masa-masa ini sesuai dengan usia anak. Nanti dikelompokkan lagi yang tadi 3 itu. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam ciri khas metode Sariswara yang masuk ke dalam pendidikan budi pekertinya tadi. Nah, akan lebih afdol Ki Hajar Dewantara kemudian menggagas di urutan pertamanya tadi itu, di istilahnya kalau beliau itu usia apa Bu, yang ada Wiromo, Triwi itu, Wirogo, Wiroso, dan Wiromo. Jadi di usia Wirogo itu memang lebih banyak fisik anak yang, karena kan dia pembiasaan. Kemudian nanti ada usia Wiroso. Wiroso itu nanti anak-anak sudah masuk tengah-tengah SD sampai ke SMP. Nanti usia Wiromo itu anak-anak sudah digabungkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lebih banyak melibatkan sosialnya, keadaan sekitar pemuda dan lain-lain. Jadi memang rinci sebenarnya. Iya, ternyata ini ya luar biasa sekali. Malah mungkin selama ini orang atau kita sendiri yang awam itu nggak sampai ke situ gitu ya. Ternyata sangat rinci sekali, luar biasa. Baik, dan ini ke Bu Diah ya, Bu Diah. Kalau tadi Bu Diah sudah sampaikan ya, tadi kan ada berbagai macam gitu ya. Ini apa namanya yang diteliti dari penelitian Ibu itu kan kenapa saat ini yang diteliti Ibu itu tentang dolanan anak. Kenapa bukan yang lain? Atau dan ini tujuannya lebih ke anak-anak. Kenapa nggak yang ke remaja atau yang mungkin dewasa gitu? Silakan Ibu. Iya, sahabat seni budaya semuanya, saya juga menambahkan Cak Lis tadi bahwa pada masa
Wiromo, Wiroso, dan Wirogo tadi, kenapa kok saya memilih yang masa-masa itu? Kalau sebenarnya Wirogo, Wiroso, dan Wiromo itu kalau sekarang sebenarnya juga sudah terinci dalam, kalau misalnya paling kecil itu kan sekarang ada usia PAUD ya, sudah ada wadahnya. Nah, itu bisa disebut juga masa Wiromo ya, jadi masa awal. Jadi awal itu kalau konsepnya Ki Hajar, sebenarnya juga saya kaitkan juga dengan teori-teori yang tidak hanya dari Jawa. Ternyata di Jepang itu ada Suzuki. Suzuki itu juga mempunyai masa emas untuk mengajarkan budaya lokal. Jadi seperti itu. Anak waktu kecil itu kalau bisa diberi pelajaran yang lokal, bahasanya sendiri. Nah, kalau sekarang kan agak terbalik. Nah, sekarang kalau tidak mengambil barat gitu, harus bahasa Inggris misalnya. Ya bahasa Inggris tetap diperlukan, tetapi bahasa Jawanya, bahasa Sundanya, bahasa itu sudah diberikan, karena nanti dia kalau tidak diberikan pada masa kecil, dia itu lupa dan tidak tahu. Iya, betul sekali. Itu bisa dibuktikan ketika pelajaran bahasa Jawa misalnya, itu nilainya kan mesti yang paling jelek ya bahasa Jawa itu, mesti nggak tahu. Apalagi saat ini ya. Kita aja kalau ditanya bahasanya misalnya kerbau itu adunya apa, nah itu kan, benar-benar. Itu orang tua itu sampai pusing kalau misalnya anaknya punya PR dan menanyakan ini bahasa Jawanya apa. Kadang mungkin orang tuanya juga nggak tahu begitu ya. Nggak tahu karena orang tuanya juga tidak tahu lah. Ini konsep Ki Hajar tentang di metode Sariswara itu bahwa waktu masih kecil, masa Wiromo, masa PAUD itu diberi pelajaran yang yaitu dari lokal. Itu disebutkan di konsep Wiromo, Wiroso, Wirogo itu sudah ada. Jadi kalau kecil itu diajari apa. Kemudian nanti kalau sudah TK, Wiroso, itu apa? Itu sudah ada. Sudah ditulis Ki Hajar rinci. Jadi nanti boleh kalau misalnya mau lagu Twinkle Twinkle itu boleh saja. Tapi itu karena waktunya mungkin ada waktunya. yang diberikan. Tapi dikenalkan dulu lewat budayanya sendiri. Nah, ya. Kalau anak kecil sudah diberi lagu-lagu yang dewasa, bisa kita bayangkan. Benar. Dan kita juga melihat gitu. Kan? Bojo galak itu. Iya. Ini Cak Lis ini pengalaman ini bojo galak nih. Lebih hafal. Lebih hafal syair-syair seperti itu. Iya, betul sekali. Coba kalau ditanya misalnya yo pro konco dolanan neng yopo, itu pasti enggak tahu, orang tuanya saja mungkin enggak tahu, tapi coba ditanya bojo galak, nah itu sudah langsung, atau pamer bojo misalnya gitu. Itu anak-anak itu akan sangat cepat sekali menghafal lirik-lirik yang seperti itu. Ya. Ada teorinya, ada itu Ki Hajar. Ya, ini tadi saya baru mau nanya tadi. Oke, dan mungkin nanti bisa dijelaskan juga ya. Oke. Ditambahkan itu teori-teorinya. Dan ternyata konsepnya Ki Hajar itu untuk mengajarkan dari budaya lokal dulu, bahasanya sendiri. Iya. Enggak sampai bahasa halus juga enggak apa-apa, tapi anak-anak itu paling tidak dikasih tahu ini ya, yang terdekat itu misalnya ini bapak, ibu, atau boleh saja panggil dedi atau apa gitu. Tapi misalnya di Jawa itu dengan Romo, dengan Romo, ibu. Jadi lebih untuk pendidikan karakter kan memang harus dimulai dari kecil. Benar sekali. Itu memang sudah ada konsepnya. Dan Ki Hajar itu juga menggrade-kan ya, mengkelaskan ya. Nanti kalau sudah remaja sekitar usia 13 atau mungkin sudah SMP, itu dikenalkan dengan budaya dari luar, itu manca istilahnya disebut. Iya.
masa konvergen tadi. Itu jadi mereka sudah harus mengenal budaya yang lain. Di Asia misalnya boleh, di Eropa boleh. Nah, itu sudah dibagi, dibagi-bagi. Jadi tidak meloncat-loncat ya, mulai dari Wiromo, Wiroso dan ya nanti Wirogo itu sudah ada. Oke, begitu ya. Ya mungkin Mbak Vika kan juga dulu waktu ngajari putranya bahasa Jawa masih ada juga ya, masih tanya-tanya gitu ya. Ini jujur jujur saya apalagi ditanyai PR bahasa Jawa. Jadi kadang bingung gitu. Makanya ini saya tertarik sekali dan ini sangat menarik gitu buat saya pribadi dan mungkin juga buat sahabat seni budaya ya, yang mungkin selama ini dalam mendidik putra-putrinya mungkin masih belum mengerti gitu, termasuk saya sendiri karena emang tadi di sini Cak Lis menyampaikan ternyata ada teori-teorinya begitu ya. Nah mungkin bisa disampaikan begitu Cak Lis biar saya juga ngerti dan juga sahabat seni budaya yang lain gitu. Ki Hajar Dewantoro itu sangat rinci menulis tentang teori-teori termasuk masa-masa usia anak itu ya. Termasuk tadi Wiroso, Wiromo, Wirogo itu kan nanti kaitannya dengan trikon yang saya sampaikan tadi. Artinya gini, ketika beliau mencoba menyasar ke anak-anak di usia 3,5 sampai 7 atau 9 tahun tadi itu, mulur mungkretnya sekitar itu ternyata di masa itu Ki Hajar mengambil teorinya dari Dr. Maria Montessori yang memang beliau anut teori-teorinya, beberapa beliau ambil, dan juga ada yang beliau baca dari tulisan Profesor Dr. Hugo de Vries. Itu ditulis rinci oleh Ki Hajar. Menurut Profesor Hugo de Vries dan Maria Montessori itu, Ki Hajar mengatakan di usia 3,5 sampai 7 atau 9 tahun mulur mungkretnya tadi, itu otak anak itu sedang bertumbuh. Beliau mengatakan sangat rinci ya, air kehidupan itu sedang bertumbuh. Air kehidupan itu dalam kurung Ki Hajar mengatakan protoplasma yang membentuk sentra kehidupan. Sentra kehidupan itu otak. Jadi kalau kita bayangkan air kehidupan sulur-sulur itu ya, itu sentra otak. Nanti semakin banyak sulur-sulurnya itu, neuronnya atau mungkin apa nanti, itu semakin sempurna otaknya. Nah, stunting otak itu terjadi di usia itu. Ketika kalau orang barat mungkin mengatakan golden age ya Bu ya, jadi masa kemasan anak. Ketika otak sedang bertumbuh sulur-sulurnya, air kehidupannya itu terjadi kekerasan secara verbal, dibentak atau dihardik, atau malah kekerasan secara fisik ya. Ini bisa mengkeret. Oh begitu. Nah, atau mungkin tidak hanya mengkeret, tapi yang harusnya 10 dia tumbuhnya hanya 5, hanya 8. Jadi stunting itu terjadi seperti itu bisa. Selain nanti kekurangan gizi mungkin ya di luar itu ya fisik. Tetapi yang secara psikis ini justru lebih besar pengaruhnya. Nah, kenapa metode Sariswara muncul? Ini yang menarik seperti itu. Ternyata Ki Hajar memakai kesenian, pola kesenian. Metode Sariswara kan gabungan 3 pelajaran tadi ya, sastra, lagu, dan dongeng. Ternyata keseniannya dipakai oleh Ki Hajar, dituliskan keindahan, sifat keindahan dan kehalusannya. Karena beliau menyadari di masa itu anak peka sekali. Nah, kesenian yang dipakai itu tadi kalau kita kaitkan, kenapa kok 3 ini? Karena Ki Hajar memakai 3 ini, nanti di lagunya sendiri ada teorinya lagi. Oh gitu. Ki Hajar tuh kenapa kok pakai lagu? Kenapa tembang kok penting? Kenapa kok anak bisa hafal di usia itu? Karena Ki Hajar mengatakan di usia 3,5 sampai 9 tahun itu pertama kali jiwa terbuka dari utuh itu sebelum 3,5. 0 sampai 3,5 itu masa instinktif. Apakah kita ingat di usia itu ketika kita belajar jalan? Kan tidak pernah. Ingat enggak kita belajar jalan itu? Iya, benar. Karena dia ada di usia itu, di usia watak masih atau otak atau jiwa masih global, belum memisah. Nah, di usia 3,5 sampai 9 tahun Ki Hajar mengatakan itulah terjadi saat-saat diferensiasi jiwa, muncul cipta, rasa, dan karsa, dan hanya terjadi seumur hidup, itu hanya sekali di usia itu. Dan ketika itu terjadi, itu pertama kali otak terbentuk tadi, membuka jiwanya, apapun yang diserap itu akan diingat seumur hidup. Kalau kamu digetak di situ, di usia itu dihardik, ya itu akan memorinya akan terpatek di situ seumur hidup dia. Nah, itu mungkin nanti akan muncul di usia dewasa akan mempengaruhinya. Nah,
kesenian yang dengan keindahan dan kehalusannya ini dimanfaatkan oleh Ki Hajar. Dan itu teorinya beliau mengambil dari teori-teori Dalcroze di seni tarinya mungkin ya. Kemudian Dr. Rudolf Steiner tadi yang di gagasan bahasanya. Nah, lagu ini dipakai salah satunya tadi kalau kenapa anak jadi lebih hafal di usia lagu itu ya karena sekarang. di usia itu dia menyerapnya sekali seumur hidup. Dan lagu ini dikatakan Ki Hajar dia merujuk ke teorinya Rudolf Steiner. Lagu itu tidak masuk ke intelektual dulu, tapi langsung masuk ke hati. Kita sambil merem-merem itu tahu ini enak musik, dengerin enak musik gitu enak. ya. Musik halus, musik kasar. Nah, lagu itu teorinya antroposofi milik Dr. Rudolf Steiner. Dia tidak masuk ke intelektual tapi masuk langsung ke hati. Dan itu ternyata rujukannya sama dengan rujukan teori sastra gendingnya Sultan Agung, mungkin Bu Anut ya sudah mendalami Sultan Agung. Di Sultan Agung itu mengatakan sama. Ibadah kita itu tidak bermanfaat. Ada tulisannya beliau dalam bahasa Jawa. Tidak bermanfaat atau tidak ada gunanya kalau kamu tidak bisa menguasai gending. Atau sastra gending tadi. Sastra itu lihat secara fisik, tapi kalau gending itu lebih ke arah hati. Jadi kalau kamu tidak menguasai hatimu, nuranimu, atau kalau kita larinya ke niat, kalau kamu tidak punya niat yang bersih, ibadahmu nggak ada gunanya. Nah, yang dididik Ki Hajar itu adalah niat, hatinya dulu. Itu masa Wiroso. Nah, ketika dia mulai masuk ke masa di atas 79 tahun, dia masuk masa konvergen, masuk di masa Wirogo ya, masuk ke masa Wiroso dan Wiromo, mulai kita masuki dengan intelektual, dengan tadi kalau sudah dewasa, malah Ki Hajar mendorong itu, nek bisa sudah menguasai cerita-cerita legenda Yunani atau cerita legenda yang atau ilmu-ilmu yang ada di dunia ini sudah harus dikuasai. Tetapi di usia ketika pertama kali jiwa terbuka, masukkan, tanamkan ciri khas bangsamu dulu, termasuk watak-watak ciri khas bangsamu. Nah itu saya kira. Gitu ya, luar biasa. Kira-kira itu. Ya, dan ini ternyata semakin lama semakin menarik dan asik ya obrolan kita. Banyak yang harus banyak sekali. Dan itu sudah ditulis Ki Hajar ya. Iya, sudah ditulis. Kita akan gali terus. Nanti kita masih akan ke Calis, tapi sekarang kita pindah ke Bu Diah ya. Bu Diah, tadi berkaitan dengan penelitian Ibu gitu ya. Nah, sesudah mengadakan penelitian tersebut Bu, dari Taman Siswa ya Ibu ya, melakukan penelitiannya ya. Nah, itu tadi ada yang dikembangkan oleh Bu Diah gitu ya. Oh iya. Tadi sudah disampaikan juga sama Bu Diah, mungkin bisa dijelaskan secara rinci begitu. Iya, untuk pengembangan sendiri sebetulnya secara tidak langsung saya juga sudah ikut mengembangkan. Tapi tentang anunya saja ya, tentang lagu-lagu di dalam anaknya. Jadi lebih ke lagu-lagunya? Ya, jadi untuk sekolah TK, PAUD, SD gitu, itu saya juga ikut mengembangkan lagu-lagu dolanan, lagu-lagu anak-anak maksudnya. Lebih ke lagu-lagunya ya Bu ya? Iya, lagu-lagu. Karena menurut Ki Hajar sendiri, tadi sudah disampaikan Cak Lis bahwa Ki Hajar itu mendirikan sekolah taman kanak-kanak itu juga tidak asal mendirikan sekolah ya. Ternyata kan dari Steiner itu teorinya diambil, kemudian dari Montessori. Montessori seperti kita ketahui sekarang ada taman kanak-kanak khusus namanya Sekolah Taman Kanak-kanak Montessori. Gitu, masuk Indonesia. Itu memang Steiner juga. Ya, kemudian Froebel, Sekolah Froebel nasional internasional itu banyak. Ternyata banyak yang sudah ini langsung. Dan saya tidak habis pikir kenapa tidak ada sekolah Ki Hajar Dewantara misalnya di Amerika, di luar gitu ya, karena mereka sudah banyak yang sekolah Ki Hajar Dewantara itu biasa karena kita saja kalau memakai baju bikinan dari dalam gitu kan disembunyikan, beda nanti kalau Aero gitu atau Levi's gitu kan dari luar gitu, lebih branded gitu. Jadi sekarang banyak berdiri sekolah Montessori, sekolah Froebel, sekolah Steiner itu, tetapi dengan mengambil
teorinya Ki Hajar. Jadi mereka tetap malah justru mengambil konsepnya Ki Hajar karena ternyata dia mengajarkan lagu-lagu dolanan itu justru malah sangat lebih dari orang Jawa gitu loh. Padahal sekolah Montessori itu kan banyak yang dari dari bangsa luar lah, internasional. Benar. Itu malah belajar gamelan, malah diajari lagu-lagu yang Jawa, mungkin orang Jawa sendiri nggak pernah dengar. Malah nggak tahu ya. Itu kan coba diperhatikan. Sekolah Montessori, sekolah itu kalau pagi itu justru dia belajar lagu Jawa. Nah, itu hebatnya. Tetapi luar biasa ya, malah mereka mempelajari begitu ya. Dari kita sendiri kan malah mungkin kalau menganggap kuno dan malah setri dari kalau pagi-pagi disuruh menyanyi yang dulu dari lokal itu kan gengsi gitu ya. Nah, itu jadi sekolah-sekolah internasional itu justru mengajarkan lagu-lagu daerah. Malah daerah ya. Nah itu jadi mungkin nama tadi Cak Lis ya, dari sekolah khusus Montessori, sekolah Robert, sekolah yang internasional itu ternyata ya malah mengambil dari konsepnya Ki Hajar Dewantara. Jadi di sana sendiri mungkin ngambil di sini gitu ya, yang di sini ngambil sana. Jadi ya nggak apa-apa sih, asal yang diambil tadi hal-hal yang positif, yang bisa tentunya untuk mencerdaskan anak bangsa dan untuk pembentukan budi pekerti tadi. Karena kalau tidak, ya walaupun budi pekerti itu tidak hanya terbentuk oleh lagu-lagu tadi, misalnya dengan gerakan, karena yang Steiner itu kan juga lagu dan gerak ya, jadi lebih sempurna lagu dengan gerakan, jadi dengan tarian, dengan berlenggang-lenggang tangannya digerakkan itu lebih seni perannya lebih sempurna lagi, ada sandiwaranya ya, ada berperan ya, jadi tiga itu dalam metode Sariswara itu akan lebih lengkap kalau ketiganya itu dari nembang, dari kemudian cerita, dari gerak ya, itu akan lebih sempurna. Karena memang anak-anak itu kalau diajari hanya tembang saja mungkin kurang lengkap. Bosen gitu mungkin ya mereka ya. Sekarang kan banyak toh yang kayak Mbak Vika itu ya, pinter MC, pinter jadi presenter. Nah itu anak itu lebih berani, lebih percaya diri, kemudian juga lebih cerdas berkarakter lah istilahnya ya, dengan pendidikan yang metode Sariswara tadi. Itu ya dari teori yang saling mengambil itu, tapi dari segi positifnya sudah sangat bagus. Sekolah-sekolah semuanya sekarang itu pokoknya untuk anak-anak itu lebih prioritasnya kayaknya lebih tinggi gitu ya, daripada nanti kalau sudah lepas dari TK, dari SD itu sudah kayak dibiarin saja gitu. Padahal sebenarnya kan masih berkesinambungan juga. Ya, dan ternyata ini mungkin selama ini seperti itu gitu ya. Iya, iya. Jadi metode Sariswara itu ada tingkatannya memang. Iya, ada tingkatannya, tidak hanya sampai SMA, sampai kuliah itu ada. Sampai nanti mahasiswa ya, sampai terakhir sampai dewasa. Masa dewasa itu ada pendidikannya juga. Tetapi ya karena kewajiban di sekolah itu yang terjadi ini kalau sudah lepas dari masa-masa tadi, masa-masa kecil itu kayak terus sudah dilepas. Padahal seharusnya kan tetap saja mengikuti pendidikan yang sudah diprogramkan. Mengikuti ya, sesuai dengan itu ya. Baik, menarik sekali ini Bu Diah. Tadi Bu Diah juga menyebutkan metode Sariswara begitu ya. Ini Cak Lis, metode Sariswara itu sebenarnya itu seperti apa? Dan tadi disampaikan juga bahwa ternyata metode Sariswara itu
tidak hanya satu macam saja ya. Tadi ada beberapa juga. Nanti mungkin bisa disampaikan ke sahabat Zenbud ini Cak Alis, metode sari sore itu seperti apa dan implementasinya sendiri seperti apa gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sahabat seni budaya. Jadi untuk metode sari suara sendiri, kalau tadi kita sebutkan tingkatannya ya Bu ya, Mbak. Ya. Di usia TK katakanlah kalau kita memakai usia sekolah ya, PAUD dan TK itu memang kita memakai tembang dolanan anak. Dan harusnya memang tidak hanya di Jawa, harusnya ada tembang dolanan lagi di Sumatera. Dulu kita pernah juga diajari oleh Pamong Medan, jadi salah satu Pamong Taman Siswa itu dengan permainan namanya Kakak Mia. Kakak Mia itu kalau nggak salah masih Petani Busut ya, saya lupa. Tapi Kakak Mia itu permainan dari Medan. Itu ada lagunya Kakak Mia minta anak barang seorang dan seterusnya. Itu permainan di sana menjadi ibu dan punya anak, di sini bapak yang tidak punya anak. Kemudian diajak bekerja bersama-sama, akhirnya si ibu disunting menjadi istrinya dan seterusnya. Itu hal-hal permainan-permainan yang sepertinya gampang, tapi itu sangat menarik untuk anak. Itu untuk anak-anak usia TK tadi. Ada gerakan-gerakan yang hanya meniru binatang, misalkan permainan gajah-gajah, kowe tak kandani dan seterusnya. Ada tembang tentang ular keket ya. Ular keket dicuplit ulat-ulat, ledung dulet jendul. Ada tembang tentang menirukan ibunya sedang menggoreng kacang. Oh gitu ya. Kacang goreng dikira osrang-osreng bolak-balik grembyang. Hanya seperti itu. Tetapi gerakannya ini sangat komunal. Anak berhadapan-hadapan, ketika grembyang dia harus balik, bertemu dengan teman yang lainnya, kemudian ditepuk-tepuk tangannya bersama. Kacang-kacang goreng disero osrang-osreng bolak-balik grembyang balik temannya. Itu dalam tempo yang lambat, kemudian dipercepat. Percepat anak-anak menjadi grembyang dan seterusnya. Itu menjadi heboh lah anak-anak itu. Tetapi ada satu ciri khas dari model tembangnya ini. Tembangnya ini kalau dengan gerakannya seperti itu, ketika kita terapkan, ini sebenarnya adalah pendidikan toleransi yang paling mendasar. Pernah kita lakukan di sebuah sekolah, yang anak-anaknya itu ada salah satu anaknya itu terkena penyakit tumor atau apa, bukan tumor, kanker ya, kanker kulit itu, warnanya beruntang-beruntang itu. Anak yang lain kan jadi takut ya, bergaul pun takut, apalagi menyentuh. Ketika kita buat dalam satu barisan yang sama, kemudian kita mainkan kacang goreng itu bolak-balik grembyang dengan tempo yang cepat dan dalam suasana kegembiraan. Ingat tadi kesenian, teorinya keindahan dan kehalusan. Ketika itu dilakukan, anak-anak sudah lupa. Si anak tadi itu yang kanker kulit itu dia sudah lupa. Yang tidak kanker kulit mau nepuk itu ya sudah lupa. Pokoknya tepuk terus. Oh begitu. Tepuk terus sampai bolak-balik. Ketika itu terjadi, mereka sudah tidak membedakan lagi anak itu sakit seperti atau dia gitu, kulitnya seperti itu, kulit saya seperti ini, dia tidak membedakan. Oh begitu. Dari titik itulah mereka kemudian mulai bergaul. Ternyata enggak apa-apa saya nabok anak yang sakit itu. Iya. Ini hal-hal ini fakta yang kita terjadi, yang kita lihat di sebuah sekolahan seperti itu. Pak, setelah kita ajarkan kacang goreng itu ternyata sekarang anak-anak sudah mau bergaul dengan anak si A itu. Nah, selain itu kita akan melihat sekali permainan-permainan komunal seperti jamuran dan lain-lain. Sepertinya tidak ada makna di liriknya, tetapi ternyata permainan komunal ini memuat ciri khas dari watak-watak bangsa kita. Gotong royong, kebersamaan, sampai ke membentuk rasa percaya diri. Ketika aku jadi di tengah, itu tidak harus selalu orang yang salah. Saya bisa memerintah orang yang lain ketika di tengah. Atau saya di pinggir. Saya berhak menunjuk si salah itu atau si di tengah itu untuk jadi apa. Oh jadi gagak, maka yang semuanya jadi gagak bersama-sama. Oh jadi kursi ya, ini hebat. Pernah jamuran itu jadi kursi. Tadi kita pura-puranya jadi kursi, kemudian yang di tengah menduduki kita. Kalau jatuh itu nanti dia menjadi yang di tengah-tengah. Dan ini ketika dimainkan oleh seorang profesor di Amerika, dia menerapkan permainan jamuran ini di kelasnya. Dia dosen di Northern Illinois. Itu ternyata sangat tertarik, sangat gembira anak-anak yang ada di situ. Dan ini hal-hal ini yang harus kita cermati. Ternyata metode ini dipakai oleh orang-orang
di luar kita. Bahkan kemarin Ki Sunardi dari mantan kepala sekolah SMKI itu menemukan di sebuah sekolah di London, kalau tadi dikatakan mereka masuk ke Indonesia, tetapi justru budaya kita dipakai di sana. Anak-anak itu disuruh baris sambil nembang baris rampak, Bu. Dari bis sekolah itu masuk ke kelasnya. Hebat enggak itu? Orang Inggris loh itu, di London itu. Ya, ketika di London ternyata menemukan itu. Loh kok bisa? Malah mereka sementara yang di tempat kita ya? sudah ditinggalkan. Ini harus kita cermati. Jadi gejala ini. Ketika itu terjadi, bahkan di sana ada sekolah namanya Ron Clark Academy ya, di Amerika. Itu memakai, tetapi ciri khas mereka sendiri ya. Itu memakai tarian, lagu-lagu itu di dalam kelas untuk menghafalkan rumus, untuk menghafalkan sejarah. Kalau panjenengan nanti lihat di YouTube-nya Ron Clark Academy itu, metode Sariswara itu diterapkan dalam proses penuh selama pengajaran. Jadi mereka menari-nari di sekolah itu, di kelas itu ada irama-irama yang mereka ciptakan sendiri oleh muridnya itu. Dan itu ternyata membuat mereka menjadi sekolah yang menonjol, termasuk ciri khas kepribadiannya, termasuk kepercayaan dirinya. Jadi di tingkat dasar tadi dengan tembang dolanan, nanti di tingkat SD sampai awal SMP kita memakai namanya Langen Carito. Masuklah di sini seni perannya. Menariknya kalau tadi hafal Bojo Galak ya toh, ketika kita berproses dalam seni peran, ini anak akan lebih lebih terpatri lagi, karena dia harus menghafalkan liriknya, dia harus menampilkannya dalam bentuk aku menjadi seorang katakanlah lakon apa, saya jadi ratunya, saya jadi rajanya, saya hanya jadi pekatik atau pemelihara kudanya. Itu mereka akan sangat menghayati. Bahkan yang kami temukan ketika kami ngajari anak-anak di kampung itu dengan permainan Langen Carito itu, mereka jadi sangat ketonto. Ketontonya apa ya? Ketonto itu terbiasa bukan? Hafal ya, kayak kalau kita jadi hafal dengan Bojo Galak tadi itu. Nah, ini karena dia jadi hafal ya. Jadi terngiang-ngiang ya. Sampai mandi pun nembang itu. Jadi kan tembangnya itu kan dia kebetulan si anak ini yang ceritain ibunya itu dia jadi pekatik. Pekatik itu tukang ngerawat kuda. Di lakon itu dia diperung sedikit, diiris sedikit kupingnya, dikasih surat. Itu kan cerita awal mula berdirinya Mataram. Ketika Aryo Penangsang memberontak, kemudian dikeroyok oleh bukan dikeroyok, dibasmi atau ditumpas oleh dari Pajang ada Sutowijoyo yang akhirnya nanti muncul kerajaan Mataram dan lain. Nah di cerita itu ada si anak ini kebetulan dititipi surat dengan lagu khusus. Nah ketika dia melakukan itu, dia selalu menyanyikannya di dalam kamar mandi. Sedang jungkatan pun dia nyanyi. Sampai ngopi itu nyanyi, karena dia dituntut tuh hafal kan, harus hafal, nanti kamu jangan lupa liriknya tuh. Ketika dia menghafalkan itu, ada lirik yang lupa. Maka dia tanyalah kepada ibunya atau bapaknya, Pak Bu, bar diperung kayak apa ya? Nah, ibunya akhirnya belajar juga membaca, oh iki. Sehingga satu keluarga itu terus jadi hafal semua. Jadi dengan liriknya. Tahu semua gitu ya. Saya kira ini satu perwujudan dari metode Sariswara untuk menyasar tidak hanya si anak, tapi ternyata seluruh keluarga justru semuanya juga ya masuk. Nanti kalau bisa ditampilkan video yang penerapan di dalam keluarga itu juga akan lebih bagus kalau tembang dolanan. Nah nanti di usia SMP yang kemarin baru kita ciptakan, karena ini Ki Hajar belum sempat, Pamong sudah wafat, harusnya di tingkat SMP ada Langen Sekar, Bu. Langen Sekar itu sudah kita buat lagi. Mungkin Ki Harjo Subroto itu sudah, yang Harjo Subroto ya, itu sudah membuat, tapi Langen Sekarnya berbeda. Langen Sekar yang kita gunakan itu mirip Langen Carito, tetapi dia lebih cerita fabel, cerita binatang. Nah, nanti di usia SMA ini menarik lagi, karena ini masa-masa puber ya, maka dibuat yang namanya Langen Asmoro. Langen Asmoro. Nah, ini sepertinya juga fabel, tapi percintaan antar binatang yang cowok dan binatang cewek, karena ini simbolis. Jadi simbolis yang dibuat untuk itu. Nah, nanti di usia dewasa ada namanya Langen Renorinakit, atau Mondro Wanoro. Dan harusnya ini nanti masing-masing daerah ada lagi muncul namanya sendiri-sendiri. Ini belum selesai, di daerah pun belum terambah. Ini harusnya PR kita. Ini ciri khasnya bangsa kita untuk menanamkan watak-watak yang memang punya kita sendiri. Ki Hajar selalu berkali-kali mengatakan jangan sekali-sekali menjadi bangsa peniru. Jadilah
yang namanya tiruan itu tidak akan pernah sama dengan aslinya. Nah ini yang harus kita tegaskan. Kita harusnya bangga menjadi bangsa sendiri dengan ciri khasnya itu. Nah ini metode Sariswara itulah yang dipakai. Ya. Berarti ini luar biasa sekali. Ternyata metode Sariswara itu ada step-stepnya, tahap-tahapnya. Tidak hanya tembang dolanan anak ya tadi. Tapi tembang dolanan itu yang paling mendasar. Yang paling mendasar di tembang itu sendiri ya. Maka inilah kami membuat tadi yang ditampilkan ada itu tembang dolanan, tetapi memakai teknologi masa kini, teknologi augmented reality tadi itu. Dan tadi sedikit juga sudah disampaikan sama Cak Lis juga tentang tujuan dari metode Sariswara ini ya. Dan mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kepada sahabat seni budaya ya. Jadi metode Sariswara itu sebenarnya adalah pendidikan kesenian yang merupakan gabungan dari 3 bagian dari pendidikan kesenian, yaitu literasi sastra atau bahasa sastra, yang kedua tentang dongeng, yang kedua tentang lagu atau suara, yang ketiga tentang dongeng atau cerita. Jadi 3 gabungan pendidikan kesenian itu disasar Ki Hajar untuk masuk atau menargetkan watak khas bangsa Indonesia. Nah, watak khas bangsa Indonesia yang bisa template-nya itu sudah dibuat oleh Ki Hajar, namanya trikon. Jadi metode Sariswara itu adalah salah satu implementasi yang dipakai oleh Ki Hajar untuk meraih watak trikon. Trikon itu apa? Kon yang pertama itu konsentris, kita jangan tercerabut dengan akar budaya bangsa kita, yang pertama itu. Kon yang kedua adalah konvergen. Di usia yang lebih dewasa, kita harus mendorong anak-anak kita agar bisa menyerap budaya luar. Tetapi budaya luar yang kita filter. Kita filter agar bisa menjadi satu budaya baru yang kita gabungkan dengan milik kita sendiri, sehingga muncul budaya yang lebih unggul, yang lebih maju, yang ada ciri khas budaya kita, tetapi memakai budaya luar sebagai adonannya. Kalau Ki Hajar mengatakan itu teori nasi goreng mentega ya. Nasi dari Indonesia, mentega dari luar. Yang terakhir adalah continue. Apa yang kita buat ini, yang sudah kita lakukan, yang sudah ditinggalkan apa yang diciptakan oleh nenek moyang kita, ini harus berkelanjutan kita rawat dan kita jadikan ini sebagai adonan utama dari watak kita. Sehingga nanti terus menerus ini akan mendapatkan konvergen, semakin maju, tambah lagi tahun berganti tahun, semakin maju lagi. Sehingga yang namanya trikon ini sebenarnya sudah watak paripurna, paripurna seorang bangsa Indonesia. Sehingga bisa menyerap segala sesuatunya, tapi dia tidak tabu dengan budaya luar, tetapi tetap berakar pada budaya sendiri dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Sudah selesai tahu itu sebenarnya kalau sudah punya watak itu. Implementasinya salah satunya ya dengan metode Sariswara yang metode itu ya. Baik. Iya, ini nggak terasa ya ternyata kita obrolan kita karena saking menariknya gitu ya. Jadi nggak terasa sudah hampir ke ini. Tapi ini masih ada beberapa lagi yang perlu saya tanyakan ini ke Bu Diah terlebih dahulu deh. Bu, dari gagasan-gagasan Bu Diah tersebut, ini kira-kira dengan dolanan itu masih relevan nggak sih dengan saat ini, kondisi saat ini begitu? Relevansi gitu ya. Ini mungkin bisa sedikit disampaikan karena kita juga waktunya terbatas juga ya Bu ya. Ya, makasih Mbak Vika, sahabat seni budaya semua. Setelah tadi Cak Lis menyampaikan konsep-konsep atau gagasan-gagasan dari Ki Hajar Dewantara tentang metode Sariswara, saya sebagai pemerhati atau yang istilahnya apa ya, tidak mempromosikan mahasiswa, tetapi saya melihat bahwa relevansi dari gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara itu masih bisa diimplementasikan untuk saat ini. Untuk ini sumbangan pemikiran saja ya, untuk misalnya dari Kementerian Pendidikan itu sekarang memang sudah saya juga sudah sangat setuju sekali bahwa Merdeka Belajar itu juga salah satu konsepnya Ki Hajar Dewantara, tetapi metode Sariswara ini jangan dilupakan juga untuk pengembangan karakternya, karena tidak main-main ya istilahnya untuk pendidikan di seluruh Indonesia,
semuanya memang harus serba yang yang bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan. Jadi istilahnya tidak main-main. Jadi saya melihat bahwa konsep dari metode Sari Swara Ki Hajar ini masih relevan dengan mungkin ada pengembangan atau inovasi yang disesuaikan dengan pendidikan saat sekarang. ini ya. Karena sekarang milenial ya. Jadi tetap ini ya, masih relevan begitu intinya ya. Oke, baik. Sekarang mendidik anak-anak milenial itu juga kalau istilahnya tidak tanggung-tanggung ya. Nah, itu konsep Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus dan masih relevan untuk diimplementasikan pendidikan sekarang. Itu Mbak Vika. Baik, terima kasih sekali Bu Dia, dan ini sahabat seni budaya. Ini nggak terasa ini Calis, Bu Dia, ini obrolan kita udah 1 jam aja ya. Oke, dan sebelumnya ini sahabat seni budaya tadi Calis ini ya akan ada serah terima buku Abda ya. Iya. Oke. Ini buku Abda itu tadi kaitannya dengan anak-anak milenial sekarang. Anak-anak milenial sekarang kita siapkan dengan model buku seperti ini. Buku ini ada teknologi imersifnya, augmented reality. Dia digabungkan dengan aplikasi HP, nanti di dalamnya di halaman tertentu yang sudah ditandai, sudah dimarker akan muncul animasinya. Oke, siap. Sehingga anak-anak nanti bisa lebih tertarik gitu ya. Lebih senang dan ternyata kita terapkan di keluarga-keluarga itu jadi tertarik sekali. Baik, oke. Ini nanti mungkin teman-teman di BPMPV bisa memanfaatkannya. Baik. Ini saya serahkan ke siapa? Ini mungkin bisa diserahkan perwakilan aja kali ya. Mungkin saya terima. Ya, baik, saya ini terima. Penyerahan. Nanti saya juga buku akan Abda. menyerahkan ke teman. Baik, ini mungkin silakan Cak Lis sama Bu Dia. Semoga bisa diserahkan buku Abdanya. Bermanfaat. Baik. Ya, saya mewakili dari BPPMPP menerima buku. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin dari Bu Dia mau menyerahkan kepada Cak Lis. Ya, ini saya menyerahkan ke Taman Siswa bahwa konsep gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara masih bisa diimplementasikan untuk pendidikan sekarang. Ini bukunya siap. Pemikiran gagasan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan musik ya lewat dolanan anak, isinya dolanan anak. Baik. Ya. Silakan. Iya, luar biasa sekali, mudah-mudahan bermanfaat begitu. Dan baik, sahabat seni budaya, ini karena waktunya sudah habis ya, jadi saatnya Vika pamit undur dari Anda. Terima kasih sekali lagi Cak Lis sudah berkenan hadir di sini, juga Bu Dia sudah berkenan hadir di sini, dan mudah-mudahan aja untuk informasi-informasi saat ini yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya menambah wawasan kita semuanya. Oke, demikian tadi talkshow kita hari ini, sahabat seni budaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.